Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafazira dari kelas manajemen B dengan NIM 210903502050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja mempunyai dua kosakata atau elemen dasar, yakni aktivitas lancar karet aset dan kewajiban lancar karet liabilities. Manajemen modal kerja memerlukan kedua elemen ini untuk menentukan kegiatan operasi kantor agar mengelola berjalan dengan baik. Manajemen modal kerja working capital management menurut Harjito dan Martono merupakan manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen lancar. Manajemen kerja juga melibatkan hubungan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka perusahaan. Bahwasannya, pengertian modal kerja adalah sebuah strategi dalam akuntansi yang berfokus pada pemeliharaan, keseimbangan, dan karet aset dan liabilitas pada perusahaan. Dalam hal seperti ini berhubungan pada pengelola kas, persediaan dan hutang piutang. Suatu analisis dalam modal kerja sangat penting bagi analisis internal maupun analisis eksternal. Dalam hal hubungan yang berhubungan antara modal kerja dan juga kegiatan sehari-hari, yaitu satu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua, dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jika rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Yang keempat, karena ada menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang tertentu. 5. Perlindungan proteksi saat terjadi krisis modal kerja. Jikalau pengurus modal kerja tidak dilakukan sesuai prosedur, maka dapat menyebabkan kegagalan pada perusahaan. Dalam mengoperasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, contoh untuk membayar gaji para karyawan, membeli bahan baku mentah, membayar biaya transportasi, membayar biaya listrik, dan sebagainya. Jenis-jenis modal kerja. Menurut ahli A.W. Taylor mengatakan ada dua jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib, yang selalu setiap dalam perusahaan sehingga dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, modal kerja permanen terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang minimal harus ada setiap perusahaan agar fungsi untuk menjamin si perusahaan tersebut dapat tetap untuk beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal. Modal kerja normal ini merupakan modal harus yang wajib dan harus ada agar si perusahaan tersebut hanya bisa memperoperasikan dengan tingkat produksi yang normal. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah, yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan produksi. Di modal kerja variabel ini terdiri dari modal siklus, merupakan suatu modal yang tingkat fluktuasinya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Modal kerja SIM merupakan jumlah dana perusahaan dalam jika ada fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Modal kerja darurat. Dalam modal kerja ini, jumlah di setiap kebutuhan akan dipengaruhi oleh setiap keadaan yang terjadi pada luar kemampuan di perusahaan. Sebuah perusahaan akan dikatakan sehat jika posisi pada modal kerjanya stabil, yang
Berarti harus ada dua jenis modal kerja yang disebutkan tadi tersedia di setiap perusahaan. Pada setiap harinya, kebutuhan pada modal kerja dalam suatu periode belum tentu akan sama. Penyebab dari ketidaksamaan ini adalah berubah-ubah setiap proyeksi pada volume produksi yang akan dihasilkan perusahaan tersebut. Pada perubahan ini bisa jadi disebabkan karena adanya permintaan yang berbeda atau tidak sama dari waktu satu ke yang lain. Maka dari itu setiap kebutuhan modal kerja juga akan mengalami perubahan. Penentu besarnya modal kerja ada dua faktor dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu modal kerja, yakni yaitu 1. Periode perputaran atau periode terikat suatu modal kerja tersebut. Pengeluaran pada kas rata-rata pada setiap hari. Yang dimaksud dengan periode perputaran yaitu periode terikat suatu modal kerja adalah suatu keseluruhan dari suatu periode-periode, meliputi jangka pembeli kredit yang lama menyadari sendiri. Sedangkan pengeluaran yang dimaksud di sini adalah biaya dari rata-rata per hari, pembeli bahan baku itu sendiri, pembayaran dari gaji buruh, bahan pembantu lain dan lain-lain. Contohnya, periode perputaran, lamanya proses produksi 10 hari, lamanya barang disimpan di gudang selama 10 hari, jangka waktu penerimaan piutang selama juga 10 hari. Periode perputaran atau periode terikat modal kerja itu 30 hari. Pengeluarannya setiap hari yaitu misalkan bahan mentah 4.000, bahan pembantu 2.000, upah buruh 3.000, pengeluaran lain adalah 1.000. Jumlah pengeluaran setiap harinya adalah 10.000. Kebutuhan modal kerja bagi suatu perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya dapat bisa menjamin komunitas dari setiap hari. Usaha dibutuhkan modal kerja sendiri 10.000 dikali 30 hari sama dengan 30.000. Komponen modal kerja. Modal kerja yang dibahas di artikel yaitu modal kerja dalam konsep kualitatif, yang modal kerja neto atau net working capital, yang merupakan kelebihan antara aktivitas lancar di atas utang lancarnya. Komponen modal kerja mencakup aktivitas lancar dan utang lancar, yaitu aktivitas lancar. Menurut ahli, aktivitas lancar adalah uang kas dan aktivitas lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai. Atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal yang termasuk aktivitas lancar adalah kas. Uang tunai adalah pembayaran lain yang digunakan untuk beroperasi perusahaan. B. Aktivitas jangka pendek, itu obligasi pemerintah, perusahaan industri dan surat-surat utang jenis-jenis dan saham perusahaan lainnya. C. Wesel tagih, notes receivable, tagihan perusahaan kepada pihak lain dinyatakan dalam suatu promes. D. Piutang dagang atau akun receivable. Piutang dagang meliputi keseluruhan tagihan atas anggaran seseorang yang ditimbulkan karena penjualan barang dagang jasa secara kredit. E. Perusahaan yang akan masih diterima. F. Persediaan barang atau investerios yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca. G. Biaya yang dibayarkan di muka. Hutang lancar. Menurut ahli Munawir, hutang lancar adalah hutang jangka pendek, kewajiban keuangan perusahaan dengan menggunakan aktivitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Termasuk hutang lancar adalah A. Hutang dagang atau akun payable. Yang kedua, penghasil yang ditangguh atau dividend revenue. Hutang dividen itu dividen payable. Besar kecil modal kerja tergantung dari dua faktor. A. Periode perputaran atau periode terikat modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang jika waktu penerimaan piutang. Yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap hari merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari yang keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata atau
atau tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.